Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua teman informasi. Semoga ini bisa memberikan informasi terupdate tentang perpolitikan tanah air. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Let's go. Lebih menguntungkan mana? Prabowo berdiametra dengan PDIP atau Prabowo berdiametra dengan Jokowi, ya gitu. Karena untuk Jokowi dan Mega ini bersama Prabowo untuk 2029 itu kan impossible saat ini. Ini pertanyaan yang memecah belah. Tapi kan itu bisa terjadi, Mas Adi. Betul, ya. betul. Kalau bagi Prabowo ya sebisa mungkin harus bisa kerjasama dua-duanya. Dan itu kan impossible. Zero enemy. Ya kalau lemperkannya Prabowo ya mungkin saja bisa terjadi. Bukan tidak mungkin loh, setelah Kongres PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Karena kalau kita melihat kubu Puan Maharani kan nggak ada persoalan apapun dengan Jokowi. Nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Yang ada persoalan dengan Pak Jokowi kan kubunya Hasto. Berarti Jadi abang yang bilang tak mungkin Jokowi dan PDIP itu kalau melihat PDIP-nya versi Hasto. Tapi kalau melihat PDIP versi Puan kok rasa-rasanya masih bisa. Bener nggak sih? Bener Karena abang juga, selalu masih teman-teman, bocoran-bocoran ini. berarti faktor X-nya itu bukan Megawatinya, bukan PDIP-nya. Hastonya. Faksi Hasto di PDIP. Ada faksi-faksi di dalam. Hasto harus disingkirkan enggak aja. Statement-statementnya ya faksi yang lain di luar Hasto kan nggak ada persoalan dengan Jokowi. Membantah juga ada isu jabatan presiden 3 periode. Tidak setuju juga dan bantah terkait dengan jabatan memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Mau apa kita kalau udah begini? Kan kita tidak bisa menafikan fakta itu, Bang. Jadi melihat Pak Hasto per hari ini itu kan dianggap tidak terlampau mewakili suara PDIP secara umum. Ya itu dianggap mewakili PDIP persisnya Hasto. Karena kalau melihat PDIP hari ini orang juga bingung. Mana ini yang mau dikutip kan? Mbak Puan ngomong apa? Sejak Pilpres loh, Pak. Iya. Abang ini jangan manas-manasin terus. Kalau dari segi Prabowo saya melihatnya sebisa mungkin semua dirangkul. Iya. Kalau bisa nggak ada pemilu, udahlah aklamasi, menang barang. Sebisa mungkin. Karena per hari ini menyatakan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Oleh karena itu, kalaupun toh harus memilih di antara PDIP dan Jokowi, pasti orang seperti Prabowo yang berpengalaman, daya jangkau politiknya luar biasa, pasti akan memilih siapa yang jauh lebih menguntungkan. Udah itu aja. Kalau menurut pandangan Prabowo itu PDIP menguntungkan, dia akan jauh lebih memilih PDIP. Tapi kalau menurut Prabowo itu Ternyata itu teman-teman ya, ada dua kubu ternyata. Ya, tapi kita tidak bisa seperti yang dikatakan Abang ini menafikan fakta tersebut bahwa Hasto dan Puan seperti kutub utara dan kutub selatan yang memberikan statement yang berbeda-beda. Ya, sedangkan Bu Puan dan kelompok atau di sisi Bu Puan, Bambang Pacul teman-teman ya, Pramono ya, itu tidak ada masalah apa-apa dengan Pak Jokowi. Ini saya mulai terbuka pelan-pelan nih teman-teman. Jokowi hari ini berada dalam posisi yang begitu stres, mungkin juga tak. Masyarakat luas harus tahu. Ini orang kan dari dulu nyinyir nih, mungkin nggak dapat pekerjaan dari pemerintahan yang baru. Dan anehnya ini orang, begitu ada gorengan dari luar untuk memecah belah, Langsung percaya, OCC, langsung goreng. posisi RP, ya kan? Akuratisasinya dia belum tahu kok. Itu sengaja digulirkan wartawan luar negeri. Bahkan yang lucunya korup itu diambil dari mulai zaman Soeharto gitu. Kapan Soeharto berdekatan sama Jokowi gitu. Jadi otak-otak yang seperti ini sebenarnya nggak diperlukan di negeri ini. Modal kau aja seolah-olah kau intelektual. Dari dulu ya, saya banyak lihat rekaman kau nyinyir. Iya. Saya ingatkan tidak ada satupun narasimu yang bisa membangun negeri ini. Ya, betul. Kalian saya katakan adalah mental budak. Iya. Yang gampang dijadikan asing untuk menyerang negaramu sendiri. Mental budak yang gampang diperalat asing untuk menghancurkan negara mereka sendiri. Ya, itu kalau zaman penjajahan ada ini orang-orang penjilat yang bekerja sama penjajah-penjajah. Ya, untuk mencari keuntungan mereka dan keluarga mereka sendiri, sedangkan yang lain itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Sampai detik ini ada orang-orang seperti mereka itu, teman-teman ya. Jangan-jangan mereka itu keturunan mereka ya.
gue habis terharu ngelihat video anak Program kecil yang makan dapat siang makan gratis siang bikin nangis. Kita tahu banyak kritikan kepada program makan siang gratis ini kan, karena banyak juga anak kecil yang ngeluh. Tapi mungkin kalian belum lihat anak-anak kecil yang bersyukur gitu dapat makan siang gratis. Barusan gue salah satu video anak kecil dia nggak makan nasinya, dia dibungkus dibawa ke rumah. Pas ditanya kenapa gak dimakan, buat makan mama di rumah, soalnya di rumah gak ada nasi. Oh, Aduh sorry, merinding aku Pak. gue Yes. jadi terharu gitu kan. Gue bahagia juga, maksudnya gue ngerasain gimana bahagianya anak kecil itu gitu dapat makan siang gratis. Gue tahu program ini belum sempurna, tapi di sana percayalah banyak banget anak kecil yang bersyukur mereka dapat makan siang gratis. Demi Allah, gue bukan buzzer, gue cuma mereaksikan perasaan gue ketika melihat anak kecil sebahagia itu dapat makan siang gratis dari pemerintah. Semoga program makan siang gratis ini makin baik lagi ke depannya. Semoga gak ada oknum-oknum yang mengambil untung dari program ini. Kalian harus lihat video yang anak kecil bersyukur dia dapat makan siang gratis. Itu kalian pasti terharu. Itu teman saya sempat mengatakan bahwa mungkin makan gratis ini tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka yang tidak bersyukur. Untuk bagi mereka yang mempunyai perekonomian atau finansial yang serba berkecukupan untuk memberikan sarapan, jajan kepada anak-anaknya. Tapi ini akan menjadi suatu hal yang begitu sangat disyukuri buat anak-anak yang orang tuanya untuk mencari makan satu kali dalam sehari itu harus banting tulang kerja, teman-teman ya. Bagaimana mereka bahkan rela nggak makan agar supaya anak mereka bisa makan. Bahkan sangat miris ada satu anak sekolah yang tidak memilih untuk tidak makan makanannya dengan alasan saya mau bawa pulang untuk mama di rumah yang tidak mempunyai nasi. Ikutan terharu sama. Sorry teman-teman. Jadi teringat momen-momen saya seperti itu masih kecil teman-teman ya. Kehidupan serba berkekurangan, hanya ketika waktu jam istirahat hanya bisa duduk melihat teman-teman saya ikutan jajan rame-rame, tapi saya nggak mempunyai apa-apa untuk dibelikan. Tapi sometimes kadang-kadang juga saya bisa mendapatkan jajan dari orang tua, bisa beli ya beberapa lah teman-teman untuk ya mengganjal rasa lapar. Sometimes kadang-kadang juga saya rela untuk menjadi kurir mereka ya. Saya disuruh untuk membelikan teman-teman saya jajanan teman-teman saya, dan saya mendapatkan imbalan ya satu potong pisang goreng lah atau apa. Saya rela lakukan itu untuk bisa mendapatkan jajan mengganjal isi perut ya teman-teman. Jadi makanya kalau lihat atau dengar info seperti ini itu benar-benar bikin tersentuh sekali teman-teman. Katanya mau kasih makanan gratis. Sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 10.000 dapat teh apa toh? Paling tempe. Iya. 10.000 tuh bisa bermakna. 10.000 bisa makan dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini Ini kemanusiaan tahu. Kau duduk aja di sebelah situ. Ya, Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu, sorry ya, Mas, saya mesti kritik. Loh, Teruskan, saya akan teruskan program ini. keren nggak Presiden Republik Indonesia? 3 profesor bebe. Profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Gila. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Saya bener kok. Beri makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Katanya mau kasih Des, ada cerita menyedihkan. Anak SD rela nggak makan demi bawa pulang makanan gratis Ini buat nih. ibunya yang lagi Ketemu kerja lagi jadi ya? pembantu. Masih mau bilang makan gratis nggak penting. Jadi teman-teman ada cerita yang bikin hati kita kayak diremukin. Ayah meninggal, ibu jadi ART, Devi rela tak makan menu makan siang gratis untuk mama. Makan siang gratis di sekolahnya. Tapi pas teman-teman makan lahap, dia malah nggak nyentuh makanan itu sama sekali. Alasannya apa? Karena dia mau bawa makanan itu buat ibunya di rumah. Pas ditanya, Oh shit.
polwan yang ada di sana? Jawabannya bikin nyesek teman-teman. Untuk mama, katanya sambil nahan air mata. Dia bahkan bilang gak lapar, walaupun jelas banget kondisi ekonominya yang susah. Ayahnya udah meninggal, ibunya kerja ngepel di rumah orang buat bisa bertahan hidup. Nah, buat yang suka Ini alamatnya di mana sih ini teman-teman? Kalau cuma di Sulawesi Utara, aku pergi kunjungi dia teman-teman ya. Tapi kalau kayaknya di luar daerah teman-teman ya. suka ngomong, gue nggak butuh makan siang gratis, gue nggak makan bergizi gratis, sarapan bergizi apaan itu? Jelas kalian bukan orang yang butuh, karena sasaran program ini. Semoga ini bisa menemplak orang-orang yang mengatakan bahwa makanan gue nggak butuh makanan gratis. Yang mau makan siang gratis itu siapa? Semoga mereka tertemplak dan sadar melihat bagaimana ada seorang anak yang rela nggak makan karena begitu sayangnya dia sama ibunya, yang mungkin dia sudah melihat bahwa ibunya itu banting tulang cari makan, sampai-sampai mungkin ibunya rela nggak makan agar supaya sang adik ini teman-teman, supaya dia bisa makan pas pulang sekolah. Gak apa-apa, dia sudah terbiasa. Mungkin dalam hati, gak apa-apa kok, aku sudah terbiasa nggak makan di saat istirahat, nanti saya makan di rumah. Dan mungkin keadaan itu harus memaksakan dia yang seharusnya dia tidak memikirkan hal itu di masa kecilnya, tapi dia mempunyai beban yang berat, yang besar untuk bagaimana dia mengasihi orang tuanya dengan cara yang sepolos dan setulus itu teman-teman. Kita coba, ini ada kunjungi rumah Devi. Oh ini. Sayang, siapa namanya sayang? Devi. Devi tinggal di mana nak? Balayuda. Tinggal dengan siapa sayang? Mama. Papanya lagi apa? Bapaknya meninggal. Aduh, nanti kan Devi lapar. Mama kerjaan apa nak? Hah? Ngepel? Ngepel di mana sayang? Rumah orang. Rindu dengan bapak. Hah? Rindu. Pekerjaannya adalah nyuci, nyapu, ngepel, besok, cuci piring, beres-beres. Dari pulang sekolah, ibu kan lagi bekerja. Terus Devi manggil, mama katanya, Devi dapat nasi. Mama lah makan belum kata ibu. Ya per bulan 700. Tapi kadang-kadang ada dipanggil orang yang lagi kasih uang harian. Uang harian itulah suka dikasih untuk jajan. Kadang di laut. Ibu ini statusnya sekarang single ya, Bu? Iya. Apa namanya sayang? Devi. Devi tinggal di mana nak? Balayuda. Tinggal dengan siapa sayang? Mama. Papanya lagi apa? Takkan hilang cintaku. Satu bisa merasakan pedihnya teman-teman, karena saya juga sejak kecil ayah saya sudah meninggal, dan saya merasakan susahnya keluarga jika seorang nahkoda itu dipanggil pulang, seperti kehilangan arah dan harus hidup dengan begitu berkekurangan ya. Saya nggak tahu ya, apakah ada yang buka donasi untuk adik ini ya. Tapi hati-hati ya untuk donasi-donasi sekarang teman-teman ya, harus benar-benar bisa cari yang terpercaya ya, harus lewat dinas sosial juga, karena kasus Agus kemarin ya. Tapi ya lepas dari itu, inilah saya turut bahagia di mana program ini, makan siang gratis dari Pak Presiden Prabowo, itu benar-benar bisa sebermanfaat ini teman-teman. Saya percaya bukan hanya satu anak ini yang bisa mendapatkan manfaat, tapi ada ratusan juta anak Indonesia yang mendapatkan manfaatnya. Jadi yang nyinyir-nyinyir, kalian gak punya hati. Yang nyinyir-nyinyir bilang makanan siang gratis buat apa, kalian itu hati kalian bebal ya. Kalian terlalu jahat ya. Kalian bodoh ya.
Oke teman-teman ya, saya pamit dulu ya karena ini sudah sangat emosional ya. Mohon maaf jika kalian harus melihat video seperti tadi, tapi saya pikir itu adalah vibe yang positif untuk disampaikan kepada kalian semua. Semoga juga teman-teman semua di rumah bisa mendapatkan manfaat dari makan siang gratis dari program pemerintah ini. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.